dulu tuh ceritanya gimana sih gitu ya? Akhirnya masuk ke dunia sosial media. Kita punya tools namanya Digimind, jadi dia akan tracking tren yang terjadi gitu. Kerjaan sosial media kayak gini nih, range-nya tuh berapa sih? At least buat role-role yang entry level gitu. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Nah, Workers, gue balik lagi nih sama Timmy. Timmy ini seorang lead dari tim sosial media di sebuah agensi di Jakarta gitu. Dan kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang kerjaan timnya, kerjaan mereka berkolaborasi. Habis ini kita bakal ngomong lebih banyak lagi tentang industri itu sendiri, sosial media, dan gimana ke depannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Workerspedia dan juga channel Workerspedia lain di Instagram dan di Facebook, dan juga ke website Workerspedia www.workerspedia.id. Tim, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol tentang kerjaan gitu, sosial media, kolaborasi timnya. Nah, gue juga pengen tahu nih sekarang tuh dengan adanya AI gitu kan, AI ini lagi berkembang banget dan banyak orang make untuk bikin konten termasuk diantaranya. Nah, itu di dunia sosial media tuh gimana tuh meleverage-nya? Iya, menurut gue sih AI itu sangat membantu ya. Kayak sekarang apa-apa bisa, bahkan lo bisa dari prompt aja lo bisa generate video gitu. Itu mungkin sangat membantu secara lebih cepat, kayak meet the deadline dari kerjaan banyak, sangat lebih membantu, lebih efisien secara waktu gitu. Nah tapi di satu sisi banyak juga brand yang gue punya beberapa klien yang mereka nggak support AI, jadi belum bahkan mereka belum punya regulation tentang penggunaan AI di dalam konten branded mereka, jadi agak menahan diri karena belum tahu nih kan future-nya gimana. Jadi biasanya kalau AI itu kita gunakan untuk proposal, belum sebagai output. Misalnya kita lagi pitching atau kita lagi propose visual untuk campaign baru gitu. Kita pakai AI sebagai guidance saja, kasih gambaran ke klien nanti visualnya kayak gini, talentnya kayak gini gitu. Jadi sangat membantu sih, AI itu canggih sih. Tapi gimana ketika lo misalnya make dalam bikin proposal atau misalnya udah ada klien nih yang mau, lo gimana sih self regulate di tim sendiri atau gimana? Karena kan kadang-kadang mungkin komen bukan masyarakat tapi yang umum kita dengar sekarang misalnya ternyata AI make fotonya siapa? Iya banyak tuh kontroversi. Tanda tangannya ke bawah dikit gitu. Nah, itu gimana tuh untuk mencegah supaya itu nggak ke bawah dan jadi sebenarnya yang kayak gue bilang tadi ya, penggunaan AI buat tim gue tuh lebih saat tahap propose, bukan the actual output gitu. Jadi selama itu masih dalam tahap propose, menurut gue nggak apa-apa sih AI bebas, bisa dipakai dan bisa jadi trigger creativity juga gitu kan. Terus selain secara visual untuk AI, kita juga pakai untuk strategi juga kadang-kadang ChatGPT kayak let's create kayak prompt-nya misalnya bikinin contoh sosial media strategi buat brand ini gitu, untuk campaign ini. Itu sangat membantu banget sih, dia akan kalau bikin agensi ini bikin emang sama nanti. Ya enggak, makanya tadi yang lo bilang valid banget kan. Promptingnya dan jangan plek-ketiplek lo niru apa yang ChatGPT bilang, tetap harus ada value kitanya gitu kan. Nah tapi kan memang itu kalau brand yang sekarang belum mau gitu menahan diri, gimana dengan artinya ngadepin, artinya brand pun kan di sosial media berkompetisi ya. Yes. Gimana nih ngadepin mungkin brand lain yang udah lebih berani gitu. Mereka lebih berani dalam memakai AI, terus come up dengan konten yang ya memang kadang-kadang agak kurs ya. Tapi keren. AI gitu. Banget. Iya. Sebenarnya agak sulit ya, maksudnya kalau yang gue alami sekarang, klien-klien tuh belum ada yang approve untuk menggunakan AI gitu, even kayak lagu atau visual gitu ya. Tapi kalau brand yang udah berani, menurut gue ini sih harus stick to the guideline lah ya. Pasti kan kayak gitu-gitu ya, memang mungkin AI nggak ada hak cipta segala macam.
Tapi tetap harus ada authenticity brandnya sih. Jadi nggak, oh ini orang pasti komen kan ini AI banget gitu. Tapi kalau ada value brandnya diinjek di situ, gue rasa fine aja sih. Lo juga tahu, gue juga dulu berkecimpung di sosial media gitu kan, dan kita mulai kurang lebih di periode yang sama. Gitu. Waktu itu seingat gue emang cuma ada Facebook dan Twitter. Nah sekarang udah banyak banget. Oh, Mastodon ada juga sekarang kan? Mastodon ya. Terus ada Thread, ada TikTok. Nah kalau dulu yang gue ingat adalah beneran hampir nggak ada ilmu yang artinya nggak banyak yang kita bisa pelajari. Semuanya belajar sendiri. Belajar sendiri. Kalaupun ada resource online itu jarang, mereka pun masih baru belajar. Gitu. Jadi sama-sama ya baik yang sumber pembelajarannya maupun yang belajar itu kayak masih meraba-raba banget gitu. Sekarang kan beda banget kan. Beda sih. Short course, bahkan lu bisa dapat sertifikat ikut kelas di berbagai macam webinar gitu misalnya. Kalau nih buat teman-teman workers yang tertarik untuk masuk di ranah ini, apa nih nasihat atau advice dari atau apa yang bisa dipersiapkan misalnya? Kalau menurut gue yang paling penting adalah lo harus punya passion di sosial media sih. Kayak nggak cuman itu sebagai something yang lo consume, tapi yang lo senang ngerjainnya gitu. Kayak lo senang dengan tren sosial media, dengan teknologi terbarunya, terus dan lo harus mau nggak mau harus up to date sih dengan ngikutin trennya gitu. Apalagi sekarang ya macam-macam ya, udah tadi lo mention TikTok kayak short video, sekarang eranya short video deh. Short video is king sekarang kalau menurut gue, dan itu akan bertahan sih. Terus AI juga gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau untuk yang baru-baru gitu, sosial media itu sebenarnya dari 3 elemen sih. Pertama creativity, analytics, sama atau lagi apa ya? Sebenarnya ya kuncinya 2 itu, creativity sama analytics. Jadi lo harus punya 2 skill ini, lo harus kreatif dan juga lo harus punya analytical skill, karena kan sosial media tuh it's all about data juga kan, karena kan lo pengen tahu performance konten lo, terus klien juga punya ekspektasi, gue pengen campaign-nya, kontennya tuh reach-nya segini, ada matrix yang harus lo capai. Jadi menurut gue lo harus punya 2 skill itu. Tadi satu lagi, strategi juga penting, karena lo gimana planning dan strategize campaign lo di sosial media itu juga penting sih. Nah, gue jadi penasaran juga untuk lebih lanjut nih. Apalagi nih challenge atau kesulitan yang mungkin lo pernah hadapi gitu dalam ngerjain kerjaan ini? Sebenarnya banyak sih, tapi yang satu hal yang gue notice ya, terutama Gen Z sih. Karena kan tim gue kebanyakan emang Gen Z ya, dan harus diakui managing anak-anak Gen Z itu nggak gampang sama sekali. Kayak mereka susah diatur, terus kayak mereka harus dikasih independence gitu. Mereka sebenarnya kreatif banget, terus kayak up to date gitu segala macam. Cuman memang harus di-push ya, harus dijagain juga gitu. Karena kayaknya kalau Gen Z itu lo nggak bisa menerapkan satu aturan untuk semua, one for all, tapi lebih kayak personal gitu. Iya, lihat kemampuannya. Menurut gue itu challenge buat guanya, tapi buat Gen Z-nya mungkin gue ngeliatnya challenge di industri ini adalah pressure sih, karena lo harus meet client deadline, terus lo pressure setiap hari dari berbagai divisi gitu. Nah kadang gue lihat Gen Z itu banyak yang lemah di pressure dikit tuh langsung down atau langsung jadi negatif gitu. Nah mungkin yang satu hal lagi yang bisa dipelajari nih dari Mas Timi ini adalah kalau tadi kita ngomongin kerjaan sosial media ini, Kak Timi ini juga dia kegiatannya banyak loh di luar memanage sosial media gitu ya. Ada dia juga prompt instructor, ChatGPT instructor, instructor, terus juga sering diundang untuk jadi mentor ataupun pembicara di webinar tentang sosial media. Jadi ngajar juga gitu kan, dan juga kegiatan sedikit di dunia hiburan juga. Biarpun udah bikin musik juga. Gimana sih cara ngatur waktu gitu dengan pastinya kerjaan di agensi itu udah priority lah, itu dan pasti, banyak banget gitu kan. Iya. Gimana manage-nya? Kalau kerjaan agensi udah pasti yang full time itu harus gue priority, kayak Senin Jumat itu yang utama lah. Nah sampingan lainnya tuh biasanya gue lakuin malam,
biasanya udah kerjaan setiap hari selesai. Kalau memang ada task, misalnya yang tadi jadi AI trainer itu akan gue kerjakan malamnya, jadi nggak mengganggu gitu. Atau pada saat lunch time kadang kalau emang mepet gitu waktunya. Terus kalau webinar menjadi mentor itu sekarang sebenarnya udah jarang, tapi kadang diundang juga sih buat misalnya internal event, ada seminar tentang sosial media, kadang terakhir juga pernah diundang juga. Kalau yang musik masih aja, sebenarnya musik itu justru something yang gue lakuin passionately karena nggak ada pressure, maksudnya ya karena gue enjoy aja ngelakuin, bukan itu sebagai kayak apa ya kerjaan iya. Jadi mungkin untuk ngebalance-nya lebih di musik itu sih. Kita udah ngobrol banyak banget nih sama Timmy. Mungkin terakhir nih, kalau boleh tahu, kira-kira ada nggak yang lu pengen sampein buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan sosial media, apa yang harus mereka ini dulu pelajari gitu, misalnya kan biasa kan udah ada belum ya jurusan sosial media gitu kayak digital marketing ada. Jadi ada. Terakhir gue dikasih tahu yang kalau nggak salah di kampus mana gitu, jurusannya digital marketing, mata kuliahnya sosial media, itu ada sih. Oke, tapi kan kayaknya nggak semua orang dari jurusan itu kan. Iya. Bisa aja yang kuliahnya ekonomi atau bisa kuliahnya fisip, tapi mereka ternyata pengen jadi di ranah sosial media. Nah itu apa sih yang menurut lo perlu dipelajari untuk masuk ke bidang itu? Just one last pelajari. Oke. Terakhir. Sebenarnya balik ke yang tadi gue bilang sih, yang creativity, analytics, sama strategi kan. Soalnya belajar konten, kayak harus punya passion terhadap sosial media dan kontennya gitu. Konten yang lo suka, maksudnya konten yang work seperti apa, hal-hal yang viral tuh kayak gimana, itu something yang lo harus learning by doing sih, progressing gitu. Terus yang kedua, apa ya tadi harus do it passionately, terus lo harus agile ya, kayak adaptif, apa ya, cepat respon tren, ya benar, itu juga penting banget karena sosial media kan berubah terus gitu, tiap hari ada tren baru segala macam, dan itu harus di-adapt, kita harus cepat belajar. Terus yang terakhir mungkin ya kuat-kuatin aja. Kuat-kuatin aja ya, handle, harus kuat pressure sih. Ya betul. Tim, thank you banget nih. Thank you banget buat waktunya. Gue sih yakin banget workers pasti dapat banyak hal dari situ. Kalaupun mungkin workers ada yang mau ditanya di luar dari yang udah kita bahas, monggo tulis di kolom komentar, nanti pasti akan kami sampaikan ke Kak Timmy. Oke, thank you. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan terutama subscribe di channel Workerspedia. Workerspedia juga ada di Instagram dan di Facebook, dan juga di workerspedia.id. Oke, sampai jumpa workers. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia.